bisnis jual kelas. Beneran sukses dari bisnisnya atau karena jualan kelasnya? Nah, Woi, ini statement 1, woi. Gila, ini harus langsung kan judulnya kan gibah berfaedah. Langsung kita gibah. Teh. Gimana, Teh? Lu jawab dulu statement gue tadi. Oke. Jualan kelas lebih dari awal udah sukses atau Iya. ternyata malah sukses karena kelasnya? Karena kelasnya. Ini depend Oke, depend. banget. Tapi karena ini gibah, gue harus belajar lebih keluar dari comfort zone yang biasa. Oke. Ya. Oke. Tapi harus make sure berfaedah. Iya, tapi harus ada faedahnya. Oke. Jadi kalau menurut gue itu bisa terjadi dua-duanya, Pak. Oke. Tergantung berawal dari mana. Ini kalau ngomongin state sukses. Oke. Sukses itu kita kategorikan apa dulu nih? Misalnya punya uang. Ya gak, biasanya kita kan kategorikan orang jual kelas sukses. Ya, Punya uang sekian. betul. Nah, ini sebenarnya komplementer nih. Ada yang dari awal sudah punya uang segini, jual kelas ternyata kelasnya laku banget. Oke. Uangnya nambahin cash flow bisnis dia makin gede, jual kelas nambah. Yang sehat bisa tuh kayak gitu. Iya. Bener nggak? Setuju. Karena ini gue harus ngomong dulu teman-teman. Kalian harus tahu setiap orang itu punya bisnis ataupun apapun pekerjaannya pasti butuh cash flow machine. Ya. Simple, kita ngomong. Jual kelas trading lebih kaya dari kelas atau tradingnya? Ayo. Nah, itu. Susah jawabnya kan? Susah. Kenapa? Misalnya bulan ini lagi jelek. Ya. Orang tradingnya Loss. dikit-dikit atau loss. Tapi peminat kelas trading lagi banyak. Oke. Bisa lebih gede dari kelasnya dong. Benar. Bener. Yang menurut gue jadi masalah adalah, nah ini. Oke. Seberapa tinggi lu personal branding diri lu dibanding sama aktual yang bisa di-achieve dari kelas lu. Oke, seberapa tinggi personal branding lu dibanding penghasilan lu? Dibanding apa yang lu jual nih. Misal, sekarang ini gue langsung belak-belakan aja. Di Indonesia, personal opinion gue, tanpa flexing kelas nggak akan laku. Ada. Ruang guru misalkan. Betul, tapi itu bukan ngomongin kelas yang pakai personal brand, itu bentuknya startup, venture back model. Iya, benar. Ya kan? Tapi kelas yang biasa diomongin adalah kelas yang didukung personal brand, orang bayar. Harga kelas beda-beda. Kenapa gue bisa bilang gitu guys? Karena gue dan Billy pernah jualan kelas. Bener, pelaku juga kita. Kita pernah jualan kelas Ya. gitu. Dulu kita pernah jualan kelas edukasi investasi saham. Betul. Nah, kita jualan kelas seiringan dengan apa yang kita punya. Jadi kita punya modal sekian, kita gak pernah branding diri kita Lebih 10 tinggi. kali lipat dari modal yang kita punya. Betul. Gak pernah. Tapi yang biasanya laku adalah lu punya duit 1 miliar, lu harus branding lu punya duit 70 miliar. Oke, karena harus flexing tadi, Teh. Karena harus flexing tadi. Biar makin Kenapa? laku. Tapi tidak ngomongin pelaku ya. Iya. Masyarakat Indo pun suka banget sama hal ini. Bener. Market juga mendukung. Nah, problemnya tadi tuh yang kita mau bahas dari awal adalah kalau kesenjangan yang ditunjukkan dan yang dijual kejauhan. Menurut gua bisa scam di situ. Betul, karena sebenarnya lu kayaknya dari kelasnya. Betul. Karena lu flexing dari duit kelasnya. Betul. Nah, ini yang menurut gua jadi problem. Iya. Karena kalau lu ternyata brandingnya di sini, awalnya lu di sini, tapi karena uang kelas lu akhirnya sejajar sama branding lu, kekayaannya, ini tidak akan pernah bisa direplicate sama orang yang beli kelas lu. Bener sih. Bener. Sekarang ibaratnya kalau ada satu lah yang jual kelas, misalkan let's say Theoderik gitu, misalkan pakai mobil misalkan Ferrari warna merah gitu ya. Terus lu jualan kelas bisnis. Terus orang beli. Belum tentu orang bisa sama kayak lu. Belum tentu. Satu pun mungkin belum tentu ada. Belum tentu. Dan ini ada POV lain nih. Nih kita ngomongin Theoderik dan Ferrari ceritanya. Okay, ini no subject ya. Ini kita gibahin bener-bener fenomena buat edukasi. Iya. Gini. Gua itu bisnis pameran. Kita bisnis pameran Ya, lah ya. Gue ngomong gua dulu lah. Lu lagi di host nih. Gak apa-apa, bener. Oke. Bisnis pameran. Bisnis creative agency. Iya. Kalau kita punya uang, modal kita nambah pameran. Bener. Oke. Coba misalnya gue jual kelas cara bisnis. Oke. Tapi gue harus menarik orang dengan mobil sports yang gue punya. Bener ya? Bener. Ketika gue dapat uang dari sana, apakah gue akan buka pameran? Gak mungkin. Ya bener. Modal gue cuma bisa gue gulung untuk membuat diri gue lebih sukses lagi kelihatannya dari yang kemarin. Supaya lebih laku lagi. For the sake of business lagi. For the sake of business. Coba lu cari entrepreneur beneran yang setahun ganti mobil 4 kali. Jarang. Bener. Jarang banget. Apalagi kalau bootstrap. Iya. Kecuali lu lagi usaha
dapat warisan gede, Ah. lo kaget dong. Wih, tadi duit gue 10 miliar, sekarang 100 miliar. Ganti mobil terus. Bisa. Tapi kalau lu nanya gue, apakah semua orang yang sukses banget? Kenapa semua orang yang jual kelas? Lu cari pasti ciri-cirinya ganti mobil terus. Gue ambil contoh yang sudah pernah ketahuan menipu deh, yang lu bisa Google namanya. Ya nih gue sebut nggak apa-apa karena lu bisa Google. Iya, iya. ICBA, teman gue pernah ketipu juga. Lu lihat apa yang dulu jadi konten dia? Benar. Kekayaannya, jarang sekali bisnisnya bisa dikontenin. Betul. Gitu. Biasa setiap minggu roadshow, naik mobil mewah gitu-gitu kan. Betul. Tapi ini pun sebenarnya terjadi di bisnis MLM ataupun rekrutmen Asuransi. insurance. Ada yang salah nggak? Enggak. Emang that how the business works. Karena memang buat bisnisnya, Teh. Buat bisnis. Sama kayak misalkan kita dapat untung gede, kita gulung lagi ke pameran lagi kan Betul. buat buka cabang lagi. Betul. Itu kalau duit kita bikin 40 pameran ditarik ke showroom mobil emang kagak belanja Iya, mobil. bener. Belanja mobil juga, tapi gua nggak tambah kaya kalau belanja mobil. Iya, kalau belanja mobil malah bisnis kita nggak berkembang. Nggak berkembang. Bener. Gitu. Jadi menurut gua mungkin kalau kita ngomongin kelas kita akan ngomongin flexing. Iya. Tapi kalau kita mau ngomongin flexing salah atau enggak? Enggak, tergantung sama kepentingan bisnis plus cara lu bawainnya sih menurut gua. I see. Gitu. Tapi ngomong-ngomong kelas nih, Teh. Kemarin kan sebenarnya lagi rame kan. Gua nggak tahu sejak kapan jualan kelas itu jadi problem. Tapi menurut lu jual kelas tuh problem gak sih? Nah, ini semua influencer kemarin nge-stitch ya. Iya, Gua juga iya. bingung. Menurut Makanya. gua ya, jual kelas tidak problem, malah sebetulnya dibutuhkan kalau di Indonesia karena literasi kita rendah. Kalau ngomongin kebutuhan. Tapi pelaku industrinya itu sangat sedikit yang betul-betul edukator menurut gua. Oke. Karena dari dulu contoh yang ter-highlight selalu memamerkan sebuah lifestyle yang kayaknya lu nggak mungkin achieve tanpa beli kelas dia. Lu beli, coba lu tarik probabilitasnya berapa yang jadi kayak dia. Iya. Narasinya itu selalu zero to hero, tapi berapa banyak yang bisa kayak gitu? Tapi bukannya memang normal ya, Teh? Misalkan kayak kita ngajarin 10 orang gitu. Terus yang sukses paling 1 atau 2 gitu. Nah, kalau ngajarin 10 orang yang sukses 1 atau 2 atau ngajarin 100 orang yang sukses 1 atau 2, gue masih akan bilang itu kita coba ngajarin hoki. Oke. Kalau ngajarin cara, itu harusnya bisa lebih dari 2. Bukan sukses lah, tapi berprogres. Oke. Kebayang nggak? Bukan jadi seperti si pembicaranya, Tidak. tapi yang penting ada progresnya. Ada progres. Kuncinya itu mungkin Kuncinya ya. itu. Berarti apa yang lo ajarkan bisa diabsorb, diproses, dan dipraktekkan untuk membuat hidup orang berkembang. Tapi coba sekarang gue jual. Ikut kelas Theoderik, dijamin kamu berprogres. 1 aja yang bayar, gue udah puji Tuhan. Iya. Coba judulnya gue ganti. Setahun ikut bersama Theoderik minimal. Lo sekaya gue yang sekarang. Kasih lihat. Kaya yang sekarang semana? Wah, besok gue kagak nyewa pameran lagi. Gue beli-beliin dulu kan beberapa mobil ya gitu ya. Di depannya banyak nih mobil. mobil, mungkin ganti rumah lagi atau Iya, apapun ya kan, jam tangan segala macam. Langsung yang daftar banyak. Kenapa? Marketnya ready-nya di sana. Jadi sebenarnya jualan kelas nggak ada masalah ya. Nggak ada Yang masalah. penting memang lu niatnya buat edukasi. Betul. Sekarang gini deh, kalau ada 100 orang beneran yang terpanggil dan jualan kelas, nggak apa-apa kalau kelasnya laku, rezeki mereka. Tapi mereka memang nge-share ilmu yang dari 1000 orang, 500 itu bisa berprogres. Gue dukung. Ada 1 juta orang kayak gitu, Indonesia maju. Maju, betul. Problemnya banyak orang buka kelas, bilang ngebantu orang, tapi literally nggak peduli sama orang yang beli kelasnya. Malah kadang-kadang bikin mereka makin susah ya. Bikin mereka makin susah. Gitu. Nah, itu sih, tapi balik lagi ini disclaimer ya, ini opini gua sebagai pelaku kelas. Bener. Kalau nanya, "Kok Theo, kalau gitu kenapa nggak jual kelas lagi?" Guys, pada eranya jual kelas itu 2020 enak guys. Legit ya. Legit guys. Kasih Gitu tahu loh. Teh. Dulu jual kelas Iya, gimana? jangan pakai angka lah ya. Iya. Kasarnya gini guys, kalau hari ini kita jualan kelas 2-3 jam, misalnya dapat 300 juta gitu ya. Itu modal bersihnya 290 itu penghasilan bersihnya net profitnya bisa 299.500.000 rupiah. Ya, 500 ribunya apa? Sewa Zoom. Zoom-nya nggak langganan lagi, sewa. Sewa bisa. Sama admin. Admin 1. Kelar. Bener. Kalau tanya, "Kok kenapa kalau gitu enak lu nggak jualan kelas?" Gue nggak bisa. Iya. Jujur aja, gue bukan orang yang bisa berjualan kelas dengan sangat baik. Kenapa? Karena yang dibutuhkan untuk jualan kelas laku di Indonesia adalah hal yang melawan value gue. Tapi bukan berarti orang yang jago melakukan itu tidak bervalue ya, enggak. Kita cuma beda value. Oke. Gitu.
Tapi sebenarnya kita pun kenal sama banyak temen yang memang jualan Betul. kelas kan. Betul. Gitu. Kayak mulai dari trading saham, invest Semua. saham gitu, sampai ada yang kelas personal branding juga. Betul. Gitu. Tapi kan ada juga teman-teman kita yang memang jualannya nggak pakai pamer-pamer. Segala Betul. macam. Makanya nggak laku-laku banget. Cari teman kita sekarang yang nggak Iya pamer juga kaya sih. banget dari jualan kelas. Iya juga sih. Nggak ada bro. Iya juga kayak kita juga waktu jualan kelas juga Dapat nggak duit banyak-banyak gede banget. iya, tapi didorong momentum Momentum. pandemi. Coba lu sekarang bikin momentum tanpa flexing, nggak bisa. Agree sih. Coba lu cari agency insurance yang anak mudanya sekarang sukses sudah di atas. Lu buka profilnya satu-satu. Iya. Gak mungkin gak ada liburan, mobil, Biasa ada jam, pitanya. rumah. Iya, biasanya ada pitanya tuh. Nah itu mungkin namanya itu gimmick marketing ya, Gimmick itu marketing. bebas. Cuma lu cari satu. Enggak, karena apa? Sorry tuh gue gak bisa ngomongin siapa salah, tapi market Indo memang sukanya begitu. Dan memang itu mungkin harus dilakukan supaya bisnisnya jalan. Betul. Kalau dari segi bisnis menurut gua Fine-fine aja. fine-fine aja, dan malah mungkin jenius lu bisa kayak gitu. Oke. Bener nggak? Oke. Orang yang punya mentality diserang satu negara Indonesia dan tetap maju itu nggak mungkin banyak orang yang bisa kayak gitu. Tapi kalau lu bisa kayak gitu dan lu tetap kaya, gue bisa bilang dia hebat loh. Iya. Tapi apakah itu suitable for everyone? No. I see. Gitu. Tapi sebenarnya di satu sisi ya, gue tuh kadang salut sama orang-orang yang bisa jualan kelas laku. Karena di Indonesia kan lu bilang tadi kan literasinya susah tuh. Betul. Lu kalau kita mau promosiin edukasi, orang tuh nggak mau belajar, orang Indo. Bener. Orang Indo nggak mau belajar. Bener. Sekarang misalnya gue bilang, guys, gue punya cara jualan gelas bisa bikin satu hari laku 1.000 gelas. Orang nggak beli kelasnya. Iya. Tapi kalau gue bilang, guys, gue jualan gelas 2 bulan, gue beli Lamborghini di depan. Beli orang kelasnya. Atau mungkin gue bisa bilang yang orang mau itu bukan gimana tahu cara jualannya. Yang orang mau itu mimpi untuk game changer hidup mereka dalam waktu instan. Itu bumbunya. Bener sih, bener. Dan sebenarnya nggak yang ikut kelas juga menurut gue ya, nggak banyak yang sebetulnya orang-orang yang literasinya rendah loh. Betul. Kayak teman-teman gue aja banyak yang ikut kelas gitu. Betul. Cuman memang kadang-kadang kalau misalkan teman-teman kita bilang kayak ya mungkin mereka udah ngerti proses kan. Betul. Jadi pas begitu masuk ya ini dijelasin juga proses, Betul. nggak ada yang cepet gitu. Tapi Betul. cara jualannya gimana caranya cepet. Betul, tapi kan orang jual kelas lama-lama mereka juga bikin link produk baru, bro. Analisa lah, database lah, segala macam. Which is kalau lu beli itunya nggak ada masalah. Iya. Namanya tim mereka research, tim mereka jual database, ya lu juga akan langganan, lu beli loh. Oke. Itu produk loh. Iya. Oke kok. Tapi kalau yang gue bahas tadi nih ya, contohnya mengacu pada yang tadi aja tuh yang udah pernah kejadian. Itu kan emang jualnya pure motivasi dan gaya hidup. Iya sih. Bener. Kayak gitu. Jam tangan mahal, mobil Iya. mewah, rumah mewah gitu. Betul. Dan gini sih, satu hal yang mungkin teman-teman harus tahu. Punya barang seperti itu ketika emang udah di levelnya Nggak ada very salahnya. normal, very okay. Betul. Ya. Tapi teman-teman harus tahu bahwa ketika banyak orang bilang, gue nih mau ketemu orang yang kaya banget, ya gue harus pakai dong. No teman-teman, orang yang bener-bener berduit itu nggak merhatiin apa yang lo bisa beli karena itu receh buat mereka. Ya. Mereka nggak tertarik lagi. Yang mereka tertarik adalah hal yang mereka nggak bisa beli padahal mereka udah punya uang sebanyak itu. Seperti Kemampuan lu segala macam, waktu. anything. Gue sering disamperin orang yang wah jauh lebih berduit dari gue, nanyanya apa? Gimana sih cara lu bikin personal brand kayak gitu? Nggak gue bikin kelas aja. Ya. Orang harta ratusan miliar datang nanya ke gue, gimana cara lu bikin kayak gitu? Ajarin gue. Duit banyakan mereka. Bener. Apa mereka lihat jam yang gue pakai? Iya. Di mereka punya 5 mungkin. Mereka punya 5 mungkin. Iya. Gitu Iya, sih. jadi ada another value yang memang mereka cari selain uang. Betul. Gila. Nih sebelum kita lebih banyak gibahnya daripada faedahnya, mendingan kita closing statement aja Teh. Jadi terakhir dari gue pertanyaan buat lu, kapan jualan kelas? Gue mau guys, asli kalau gue memang jago jualan kelas, masalahnya gue nggak jago, gue harus ngomong aja gitu loh. Ya. Ya gitu ya, ngapain lakuin hal yang gue nggak jago di situ gitu ya. Apalagi harus nyebrang persona. Nah, tapi mungkin kalau closing statement dari gue teman-teman, beli kelas it's okay. Semahal apapun kalau kalian memang punya semangat untuk invest ilmu, it's okay. Tapi make sure kalian tahu budget kalian. Oke. Kalian tahu kalian di level mana dan sanggup afford kelas yang mana. Oke.
Karena selama lu beli kelas dan tidak mempengaruhi cash flow lu, pasti lu akan tetap nambah network, lu akan tetap tambah knowledge. Mau itu ilmu bisa dipakai atau enggak, mau yang dijual bullshit atau enggak, lu tetap belajar sesuatu dari sana. Yang penting on budget. Oke. Jangan sampai bela-belain cicil segala macam merusak cash flow lu buat sesuatu yang lu nggak bisa langsung convert. Ya, gue agree sih. Tuh. Malah nanti ngerusak hidup lu gitu. Betul. Oke. Kalau dari gue singkat aja Teh. Jadi jangan lupain prosesnya. Kalau buat orang-orang yang mau join kelas atau misalkan mau beli kelas gitu, jangan lupain prosesnya. Jangan cuma lihat hasilnya, tapi lihat ilmunya. Karena itu yang literally dijual sebenarnya. Betul. Ilmunya. Gitu. Mungkin itu aja kali ya. Iya, langsung aja linknya ada di bawah. Cara tambah kaya realistik #Theoderik. Diskon promo khusus hari ini. Nah, masalahnya gue gak jago, gue udah bilang. Kalau laku sih lo orang udah lihat di tiap konten gue ada linknya. Oke lah kalau gitu Teh. Sebelum lama-lama lagi kita tutup langsung, aja. Oh enggak, langsung lanjut nih topik kedua. Oh mau langsung lanjut? Lanjut dong abis ini. Oke, langsung lanjut. Gue lihat contekan dulu. Contekan dulu.